Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu bunyi, nada, intensitas, taraf intensitas, efek Doppler. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya tidak asing lagi dengan adanya bunyi di sekitar kita. Tapi, tahukah kalian jika bunyi juga tak lepas dari fenomena? Nah, kira-kira apa saja ya fenomena bunyi tersebut? Secara umum, ada beberapa fenomena bunyi yang terjadi, seperti pemantulan dan penyerapan bunyi, gema dan gau, resonansi dan pelayangan, keras dan tingginya bunyi, kualitas bunyi. Nah, apa sih itu bunyi? Bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Jadi, bunyi dapat didefinisikan sebagai energi gelombang yang berasal dari benda yang bergetar sebagai sumber. Agar bisa sampai terdengar oleh manusia, maka bunyi memerlukan gelombang. Gelombang bunyi adalah bentuk gelombang mekanik yang dapat merambat lewat medium dan juga bisa berupa gelombang longitudinal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bunyi merupakan salah satu dari energi. Itulah sebabnya wajar saja jika bunyi memiliki gelombang sebagai unsur pembentuknya. Gelombang bunyi kemudian bisa kita amati, bisa merambat lewat alat musik, klakson motor, dan lain-lain. Bunyi ada 3 macam. 1. Bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang jumlah getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Jadi infrasonik merupakan bunyi yang sangat lemah. Manusia tidak bisa mendengar bunyi infrasonik. Beberapa hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik antara lain jangkrik, gajah, angsa, dan anjing. 2. Bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan bunyi yang dapat didengar oleh manusia yang memiliki jumlah getaran 20-20.000 getaran per detik. 3. Bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan bunyi dengan frekuensi sangat kuat. Jumlah getarannya mencapai lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia. Hewan yang mampu mendengar bunyi ultrasonik antara lain lumba-lumba yang memiliki sistem sonar di pendengarannya dan kelelawar. Selanjutnya, nada. Apa sih itu nada? Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur atau jumlah getaran pada setiap detiknya sama. Contoh, nada dalam kehidupan sehari-hari yakni bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat musik seperti gitar, piano, seruling, dan harmonika. Nada memiliki tinggi deret nada dan interval nada. Tinggi atau deret nada adalah urutan dari nada-nada yang memiliki frekuensi terendah hingga frekuensi tertinggi. Sedangkan interval nada adalah perbandingan frekuensi nada-nada. Terkadang kita mendengar suatu bunyi memiliki perbedaan walaupun bunyi tersebut menghasilkan nada yang sama, karena setiap bunyi memiliki karakteristik tertentu. Besar kecilnya suatu bunyi bergantung dari amplitudo gelombang bunyi tersebut. Tinggi rendahnya suatu bunyi bergantung dari frekuensi bunyi tersebut. Kalian pernah gak sih asik sekali mendengar radio dalam mobil sampai suara lain di sekitar jadi tidak terdengar? Atau kalian pernah gak dalam keadaan hening saat mati lampu sampai bisa mendengar suara denyut jantung sendiri? Nah, hal itu terjadi karena adanya intensitas bunyi. Apa itu intensitas bunyi? Intensitas bunyi adalah suatu daya yang dibawa oleh gelombang suara persatuan luas dengan arah tegak lurus dari arah cepat rambat gelombang. Pendengaran manusia sangat sensitif loh terhadap tekanan suara, yang mana tekanan ini berkaitan dengan isi intensitas bunyi.
Kalian tahu nggak sih kalau ternyata bunyi itu menjalar ke segala arah dengan sama besar. Makanya, luas permukaan yang dilewati oleh bunyi yang disimbolkan sebagai A dapat didefinisikan sebagai luas dari permukaan bola. Selanjutnya, taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi dapat diartikan dengan tingkat kebisingan suatu bunyi pada pendengar manusia. Bunyi yang mempunyai taraf intensitas yang tinggi akan memekakkan telinga kita seperti bunyi ledakan bom atau pesawat terbang. Namun ada juga bunyi yang sangat pelan sampai tidak terdengar oleh telinga. Saat kamu mendengar suara sirine ambulans atau pemadam kebakaran dari jauh, kemudian mendekat dan menjauhi kamu lagi, volume suara dari sirine yang kamu dengar tersebut berbeda kan? Nah, itu salah satu contoh peristiwa efek Doppler yang sering kamu temukan. Apa sih itu efek Doppler? Efek Doppler merupakan suatu fenomena saat seorang pendengar atau pengamat mendengar bunyi dengan frekuensi yang berbeda dibandingkan dengan frekuensi bunyi asli yang dihasilkan sumber bunyi. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena sumber bunyi, pendengar, atau keduanya bergerak dengan kecepatan tertentu. Efek Doppler adalah fenomena saat terjadi perubahan frekuensi gelombang karena adanya perpindahan sumber dan dektor pendengar. Frekuensi akan semakin tinggi jika dektor mendekat ke arah sumber, begitupun sebaliknya.